Pemerintahan hadir atas dasar kebutuhan dan lahir bersamaan dengan keinginan masyarakat yang akhirnya sangat tergantung pada perilaku pemimpin, dan masyarakat membuat pilihan atas sistem yang diyakininya, apakah totaliter, otoriter maupun demokratis. Pemerintah dibentuk untuk menghindari terjadinya pergolakan dari kepentingan individu yang saling berhadapan dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan tersebut memandang perlu lahirnya seseorang dengan pengaruh untuk membuat kelompok sebagai cara untuk mendamaikan individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Pemerintahan telah berkembang setua dunia ini dan tentu saja di dalamnya memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi bermakna ketika mampu dan berhasil memberi arti seluas-luasnya bagi hajat hidup orang banyak. Situasi ini menjadikan kepemimpinan pemerintah dapat berkembang sebagai pengelolaan kehidupan bersama dan harus melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam segala proses pemerintahan. Karena masyarakat mengharapkan kepemimpinan yang melahirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Pemerintahan sangat berkaitan dengan aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Tidak sibuk dengan dirinya sendiri dalam kantor atau organisasi. Psikologi punya peranan penting dalam mengkaji gaya, tingkah laku, dan sikap orang-orang yang memimpin. Baik itu kepala pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, atau para birokrat. Pandangan Puljo mengatakan bahwa ilmu pemerintahan tidak hanya terfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat secara teknis, tetapi juga berbicara tentang pentingnya kepemimpinan dengan segala bentuk konsekuensinya. Bagaimana agar kinerja kepemimpinan pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah? Jawabannya, semua aktivitas pemerintah harus dapat dinilai seobjektif mungkin, di mana penilaian tersebut berkaitan dengan dampak program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga, untuk mengetahui suatu masyarakat, lihatlah kepemimpinan dan pemerintahannya. Mengapa leadership making diperlukan? Yang pertama, karena kepemimpinan yang paling kecil atau sederhana dimulai dari keluarga. Keberhasilan memimpin pada tingkat terkecil akan menjadi barometer bagi keberhasilan pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya bahwa kepemimpinan berawal dari rumah dan tidak ada keluarga yang sempurna. Begitu juga dengan pemimpinnya. Metode Aristoteles mengatakan bahwa asosiasi manusia yang paling awal adalah keluarga. Sebagaimana pandangan McIver dalam Web Government, keluarga sebagai unit terkecil merupakan sentral bagi pengembangan jaringan sosial hingga membentuk pemerintahan tradisional sampai yang paling kompleks. Dan juga, salah satu keinginan setiap individu dalam hidup berkelompok pasti ingin melanjutkan peradaban dengan membentuk keluarga. Misalnya, ayah sebagai simbol kepemimpinan dalam keluarga, ibu sebagai yang mengatur keuangan, dan anak diharapkan dapat melaksanakan aturan dan kebijakan dari seorang pemimpin dalam keluarga. 2. Jika leadership making atau pembuatan kepemimpinan sudah dibentuk, maka dapat membuat kebijakan publik. Suargono dan Johan menerangkan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan publik. Semua orang pasti berkaitan dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Mustahil rasanya jika seorang pemimpin tidak membuat kebijakan publik. Karena jabatan yang dipegang oleh seorang pemimpin akan melahirkan berbagai kebijakan. Pemerintahan itu policy making, artinya tidak hanya membuat kebijakan, tapi juga menjalankannya. Seorang pemimpin yang baik bukan saja karena memiliki kemampuan berpolitik yang kuat, sehingga mampu terpilih sebagai pemimpin. Tapi, seorang pemimpin yang baik adalah memiliki pola kepemimpinan yang amanah,
dalam rangka mencapai tujuan dari visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye. Kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang baik ditentukan dari pola kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kapasitas pemimpin sangat vital dalam kebijakan publik. Setiap kebijakan harus mempunyai tujuan. Artinya, pembuatan kebijakan tidak sekedar asal membuat, apalagi jika menyangkut orang banyak. Kebijakan ada yang berupa larangan atau bimbingan untuk mengarahkan sesuatu. Dan kebijakan yang dibuat harus berdasarkan hukum. 3. Agar dapat memberikan pelayanan. Karena semua manusia pasti memerlukan dan menginginkan adanya pelayanan, baik pelayanan privat maupun pelayanan publik. Pembentukan kepemimpinan diperlukan untuk membentuk pemerintah yang melayani masyarakat. Pelayanan privat adalah pelayanan yang sifatnya tertutup, lebih terfokus pada profit, dan sangat dikontrol oleh pasar. Misalnya, pemerintah lebih mementingkan keperluan individu untuk memperoleh keuntungan. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan itu bersifat publik, artinya berinteraksi antar orang per orang. Menurut Nderaha, ia lebih menekankan pada bidang pelayanan sebagai fungsi pokok yang wajib dikerjakan oleh pemerintah. Siapa yang pantas untuk dilayani? Tidak ada satupun komponen dalam pemerintahan yang memperoleh bagian lebih. Apakah itu penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan sebagai pemimpin otoritas, ataupun masyarakat yang jumlahnya banyak. Semuanya memperoleh pelayanan yang seimbang dan adil. Baik pemerintah dan masyarakat harus saling memberi pelayanan yang berarti. Jadi, dalam hal ini, kepemimpinan sangat mempengaruhi pelayanan. Maka dari pembentukan kepemimpinan harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin, karena itu merupakan kewajiban dan berkaitan dengan tanggung jawab atas visi dan misi yang telah disampaikan. 4. Leadership making sebagai kebutuhan bersama. Jika semua orang telah mampu mengatur dan melayani kebutuhan dirinya sendiri tanpa terpaut pada yang lain, mungkin saja kepemimpinan dan pemerintahan tidak terlalu diperlukan, kecuali dalam peristiwa dan gejala tertentu dan bersifat terbatas. Thomas Hobbes mengatakan bahwa pemerintahan hadir karena pada dasarnya manusia adalah setan, homo homini lupus, manusia pemangsa atas manusia lainnya. James Madison mengatakan, jika semua manusia adalah malaikat, maka tidak diperlukan pemerintahan. Motivasi penting yang mendorong setiap orang untuk ikut membangun kepemimpinan disebabkan keterbatasan yang melekat pada dirinya. Keterbatasan tersebut mungkin dapat dihindari apabila satu dengan yang lain berupaya untuk saling menyempurnakan. Jadi di dalam institusi pemerintahan terdapat berbagai orang yang memiliki keterbatasan, bahkan perbedaan untuk diatur bersama dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang paling sederhana adalah self-leader, artinya menjadi pemimpin bagi diri sendiri, agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sehingga dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang mampu mengatur dan menguasai diri kita sepenuhnya, selain diri kita sendiri. Akan tetapi, kita juga tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain, dan juga dalam kehidupan ini kita memerlukan kepemimpinan orang lain. Jadi, leadership making diperlukan untuk yang pertama, keberhasilan memimpin pada tingkat terkecil akan menjadi barometer bagi keberhasilan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat membuat kebijakan publik
Yang ketiga, memberi pelayanan privat dan pelayanan publik. Yang keempat, leadership making sebagai kebutuhan bersama.